Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan salat Idul Fitri yang merupakan kelanjutan ibadah bulan Ramadan. Pada hari ini umat Islam di seluruh dunia mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala seraya mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid disertai suasana kegembiraan dan penuh kemenangan. Suasana gembira muncul karena kita telah selesai menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan dalam usaha mencapai kemenangan. Namun kegembiraan yang meliputi hati setiap muslim ini disertai pula rasa sedih dan haru. Kesedihan itu muncul dikarenakan mereka harus berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ternyata mereka merasa dan sedih bila harus berpisah dengan tamu agung bulan Ramadan ini. Sekarang hanya satu harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita selama bulan Ramadan yang baru saja berlalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah telah menciptakan nafsu bagi manusia sehingga nafsu itu membuatnya dinamis, kreatif dan inovatif dalam berkarya di muka bumi ini. Dengan nafsu itu pula menjadikan manusia berbeda dengan malaikat yang senantiasa taat kepada perintah Allah Tuhan sekalian Allah. Nafsu yang terdapat dalam diri manusia mempunyai muatan negatif dan positif. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Surah Asy-Syams ayat 8. Dua muatan nafsu tersebut dikenal sebagai dimensi kemalaikatan yang berasal dari malaikat
dan dimensi kebinatangan dan keserakahan. Dimensi kemalaikatan membawa ke arah kesucian sebagaimana asal penciptaan manusia sehingga dekat dengan Allah. Dimensi ini pula yang membuat manusia tetap pada kemanusiaannya, yang gemar membantu, bersilaturahim, dan melakukan berbagai bentuk kebaikan yang lain. Sedangkan dimensi kebinatangan dapat merubah posisi manusia ke arah degradasi. Dimensi ini mendorong manusia untuk melakukan kejahatan kepada orang lain, sehingga berbuat zalim, serakah pada harta benda, dan dendam kepada orang lain. Inilah sisi buruk manusia yang jika tidak dikendalikan maka dapat mengantarkannya pada posisi yang sangat rendah, bahkan rendahnya melebihi binatang. Ulaika kal-'amilhum awal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin jemaah, surat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau anna li adam wasiyan min ma'in, latamanna wadiyain, walau anna lahu wadiyain, latamanna thalithan, wala yamla'u jawfa bani adam illa surab." Seandainya manusia mendapatkan satu lembah yang berisi harta benda, pastilah ia menginginkan dua lembah. Seandainya ia sudah mendapatkan dua lembah, niscaya ia masih menginginkan yang ketiga, dan tidak akan berhenti keserakahan tersebut kecuali bila mereka sudah tertimpa kematian. Dalam istilah Arab, serakah disebut juga dengan tamak, yang artinya sikap tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai karena sesuatu yang ia kehendaki. Serakah adalah salah satu penyakit hati dan mempunyai efek sosial yang berbahaya. Orang yang serakah selalu menginginkan sesuatu lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh aturan syariat atau tidak. Bahkan untuk memenuhi keserakahannya, dia tidak peduli walaupun harus mengorbankan kehormatan orang lain, bahkan kehormatan dirinya sendiri. Baginya yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan hawa nafsunya terpenuhi. Serakah ternyata tidak sebatas pada harta benda semata. Ada orang yang serakah pada jabatan. Orang yang serakah pada jabatan akan berusaha mendapatkan apa yang menjadi incarannya dengan segala cara, bahkan dengan cara menyuap atau membayar. Ia tidak pernah berpikir apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan atau tidak. Kasus-kasus korupsi, manipulasi data, markup anggaran, suap menyuap, dan segala kejahatan lainnya yang terjadi di negeri ini menunjukkan bahwa para pejabatnya tidak mampu mengendalikan diri terhadap hal-hal yang menyimpang. Oleh karena itu, bila keserakahan tidak segera dibersihkan dari negeri ini, maka akan dapat menimbulkan kerusakan dan malapetaka bagi bangsa ini. Keserakahan akan membuat mata hati dan pendengaran seseorang menjadi tumpul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi manusia untuk menggali potensi alam dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut sebagaimana sarana kebaikan, bukan menjadikannya sebagai tujuan hidup semata. Hamparan bumi yang luas dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi ladang kehidupan yang harus dikelola dengan baik dan amanah, serta banyak bersyukur atas kekayaan alam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Yang artinya sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami jadikan kamu sumber-sumber kehidupan di muka bumi.
akan tetapi sedikit dari kalian yang bersyukur. Meskipun demikian, Allah tidak membiarkan begitu saja hambanya dalam keserakahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hambanya agar tetap pada posisi yang mulia. Salah satu bentuk madrasah yang diberikan Allah kepada manusia agar dapat mengendalikan hawa nafsunya adalah dengan melakukan ibadah puasa Ramadan sebagai sarana peningkatan kualitas diri dan mencegah serakah terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adakah hikmah yang dapat diambil terkait dengan ibadah puasa Ramadan yang mampu mendidik manusia agar tetap menjadi manusia yang sesungguhnya? Yang pertama, puasa Ramadan mendidik manusia untuk jujur dan merasakan kedekatan Allah. Puasa Ramadan menjadi ibadah yang rahasia. Itu pula yang menunjukkan perbedaan puasa Ramadan dengan ibadah lainnya. Karena hanya Allah yang tahu apakah seseorang itu puasa atau tidak. Alhasil, orang yang berpuasa akan senantiasa merasakan bahwa dirinya dalam pengawasan Allah. Lalu mustahil baginya untuk berbuat sesuatu yang diyakininya sebagai perbuatan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa menjadikan pelakunya merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia merasa cukup dan tidak serakah terhadap harta serta hal-hal yang bersifat duniawi. Hikmah yang kedua, puasa mendidik manusia untuk meningkatkan kesalahan sosial. Dengan berpuasa ia akan menyadari apa yang dirasakan oleh si miskin yang selalu lapar. Ia akan menyadari apa yang dirasakan oleh si miskin. Maka tidak heran ketika ibadah Ramadan telah mempengaruhi perilaku kehidupannya, maka akan santun dan mengasihi yang miskin. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan keikhlasan mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum fakir miskin menjelang datangnya hari raya Idul Fitri. Rasa lapar saat berpuasa mampu meningkatkan ikatan persaudaraan, sehingga ia selalu menghindari diri dari hal-hal yang dapat mengundang pertengkaran antara sesamanya. Pada dasarnya efek lapar dapat mengikis rasa kesombongan, di mana kesombongan acap kali merusak persaudaraan. Puasa tidak membedakan antara pejabat dan rakyat, pengusaha dengan pekerja, serta yang kaya dan miskin. Hikmah yang ketiga, puasa mampu mendidik manusia agar senantiasa mensucikan jiwanya. Sebulan penuh umat Islam dididik melalui zikir, baik siang maupun malam. Puasa yang penuh kesadaran dan terus selama bulan Ramadan akan menghapuskan segala kesalahan, kesombongan, dan keserakahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah hikmah luar biasa ibadah puasa yang dapat menjadi filter agar hati tidak serakah terhadap harta dan mampu berbagi dengan sesama. Akhirnya, seraya memohon ridho dan ampunan Allah, marilah kita berharap semoga selepas Ramadan ini hati kita menjadi hati yang penuh ketenangan, qanaah terhadap keduniaan, dan dihilangkan diri dari segala keserakahan yang menjerumuskan. Pada hari yang penuh ampunan dan ridho Allah ini, marilah kita saling memaafkan, dimulai dari keluarga, istri kepada suami dan sebaliknya, antara anak dan orang tuanya, serta meluas ke kerabat, handai ulang dan masyarakat. Kita saling memaafkan untuk bersama-sama membangun hari esok yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. اللهم صل وسلم وزد عليه وسلم بذلك ومن على الكلمات وصرف سعيد العرب والأهداف
Peace.